Kembali lagi bersama saya Isnain Aliman dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB. Sekarang kita sudah masuk ke segmen 4, yaitu dengan topik koordinat streamline. Terkait dengan koordinat streamline, jadi pada gambar 4.8 dari buku Munslon ini adalah streamline koordinat system untuk aliran yang dua dimensi ya. Jadi kalau misalnya pada pembahasan segmen sebelumnya, kita membahas pada bidang 3 dimensi, 2 dimensi, dan 1 dimensi, dan sekarang kita berfokus pada aliran 2 dimensi ya. Nah, di mana pada gambar yang di bawah ini adalah merepresentasikan suatu aliran melewati suatu benda ya, di mana aliran itu mengalir dari sebelah kiri ke sebelah kanan dan di sini akan menyebabkan suatu streamline ya. Jadi streamline ini adalah jalur dari partikel di mana partikel tersebut berpindah berdasarkan waktunya ya. Jadi sebagai contoh misalnya kita mengambil pada sisi bagian ini ya. Jadi ini adalah bagian dari sisi depan dari suatu objek tersebut. Nah, kemudian kita zoom atau perbesar ya menjadi seperti ini terhadap bidang X dan Y ya. Nah, kemudian kita lihat di sini ada komponen apa saja. Yang pertama itu adalah streamline ya. Jadi streamline ini dibedakan antara satu streamline dengan yang lain ya, di mana di sini disebut dengan sebagai n sama dengan 0, 1, dan 2, dan seterusnya ya. Dan ini menunjukkan adalah terkait dengan streamline yang keberapa pada suatu bidang kecepatan di sini. Nah, kemudian terkait dengan ada apa saja terkait pada streamline dan juga two dimensional flow ini, yang pertama kita lihat pada sumbu X dan Y-nya ya. Jadi kalau misalnya kita melihat pada sumbu X dan Y-nya ini, pada setiap titik pada bidang dua dimensi ini memiliki suatu kecepatan dan percepatan yang berbeda ya. Jadi ini tergantung dari posisi partikel pada bidang kartesian tersebut. Dan sekarang kita melihat meninjau pada satu streamline yang sama ya, di mana kita melihat pada n sama dengan 0 di sini. Nah, kemudian kita meninjau suatu titik partikel di sini. Ini adalah suatu partikel yang mengalir dalam satu streamline ya. Dan kemudian di sini ada notasi S. S ini adalah suatu jarak yang dilewati oleh suatu partikel terhadap suatu titik referensi, di mana ini adalah S sama dengan 0, S sama dengan 1, dan S sama dengan 2 di sini ya. Jadi ini terkait dengan yang dinamakan jarak yang ditempuh oleh suatu partikel. Nah, kemudian jika kita meninjau satu partikel di sini, nah kalau misalnya kita lihat dari streamline ini sendiri, dia itu memiliki lintasan yang ini ya, tidak lurus tetapi dia melengkung seperti ini ya. Artinya ketika kita meninjau satu partikel di sini, artinya dia itu akan mengalami percepatan ke arah bagian yang melengkungnya di sini ya. Artinya dia memiliki percepatan pada arah yang V di sini. Ya, V itu adalah suatu kecepatan yang bersinggungan terhadap garis streamline di sini, yaitu jika terhadap percepatan yang sejajar dengan V kita sebut pada arah S di sini, dan sedangkan untuk tegak lurus terhadap arah kecepatannya itu adalah n ya. Nah, dikarenakan dengan partikel ini dia itu dari waktu ke waktu itu dia memiliki kecenderungan untuk ini ya, berdasarkan streamlines-nya itu dia akan miring ya lintasannya, maka dia memiliki vektor kecepatan pada arah bidang normalnya. Nah, kemudian terkait dengan streamline di sini, per definisi itu adalah kecepatan yang bersinggungan dengan arah S pada sistem koordinat streamline-nya ya. Nah, kemudian kita lihat di sini bahwa di sini kita akan menggunakan dua buah koordinat ya. Jadi yang pertama itu adalah koordinat posisi X dan Y, kemudian koordinat lokal di sini adalah koordinat S dan juga N, yaitu S itu adalah streamwise atau yang bersinggungan dengan arah vektor kecepatannya dan juga arah normalnya. Nah, sehingga di sini kalau misalnya kita lihat bahwa terkait dengan kecepatannya pun sendiri, ini dipengaruhi oleh S dan juga N. S itu adalah lintasannya dan juga N itu adalah streamline-nya. Artinya di sini vektor kecepatannya itu dia berbeda-beda tergantung dari posisi S-nya dan juga setiap streamline yang ada ya. Dan juga terkait dengan arah vektor S yang baru di sini, ini pun dipengaruhi oleh S dan juga N-nya. Nah, kemudian kita lihat jika kita breakdown berdasarkan gambar di sini, dikarenakan lintasan yang melengkung, artinya dari V di sini dia itu mengalami percepatan pada arah streamwise dan juga normal komponennya ya. Artinya kalau misalnya kita representasikan bahwa dikarenakan lintasannya miring ke arah kiri, maka dia mengalami percepatan ke arah sini ya. Nah, kemudian terkait dengan akselerasi dalam arah dua dimensi di sini dan dengan asumsi steady state ya. Artinya steady state di sini perubahan percepatan terhadap waktunya itu sama dengan 0 ya. Nah, kemudian kita tinjau di sini itu dipengaruhi oleh pada sumbu
S dan juga N di sini ya. Artinya di sini terkait dengan percepatan dalam arah 2 dimensi. Ini adalah material derivatif terhadap kecepatan terhadap waktu. Itu adalah fungsi dari AS atau streamwise dan juga ditambahkan dengan akselerasi pada arah normalnya di sini ya. Nah, kemudian terkait dengan arah AN-nya, sebenarnya percepatan dalam arah N ini sebenarnya bisa dibilang konstan karena dia itu dipengaruhi secara utuh oleh N-nya di sini. Artinya dia akan memiliki percepatan yang arah normal itu berbeda-beda tergantung dari streamline-nya. Kalau misalnya N-nya ini seperti ini, ya seharusnya ini konstan sepanjang S di sini ya. Nah, sehingga kita akan meninjau bagian pada sisi AS-nya saja pada bidang ini ya untuk streamwise-nya di sini ya. Nah, sehingga jika kita breakdown di sini terhadap material derivatifnya, nah, D besar di sini ini adalah fungsi dari V pada streamwise-nya di sini yang sejajar dengan kecepatan. Artinya kalau misalnya kita berdasarkan aturan chain rule differentiation, artinya ini bisa kita breakdown menjadi seperti ini. Artinya dV per dt pada arah S itu ditambahkan dengan V ds per dt seperti ini ya. Nah, kemudian medan percepatan ini kita turunkan kembali. Ini adalah material derivatif dari percepatan ya. Jadi ini adalah masing-masing material derivatif dari bentuk terhadap vektor terhadap S atau yang sejajar dengan arah V-nya ya. Nah, kemudian ini masing-masing dari material derivatif ini kita breakdown sehingga persamaan ini akan menjadi seperti ini. Nah, untuk bagian D besar V per dt terhadap vektor S-nya itu akan seperti ini. Ini adalah material derivatif dari bagian yang ini. Dan juga ditambahkan dengan V ini, V dikalikan dengan material derivatif dari ds per dt sehingga hasilnya itu adalah seperti ini. Ini juga didapatkan dari material derivatif yang telah kita bahas pada segmen sebelumnya ya. Nah, kemudian jika misalnya ini kita lihat pada berdasarkan asumsi ya. Jadi kalau misalnya kita lihat bahwa asumsi yang digunakan itu adalah steady state, artinya untuk perubahan kecepatan dan juga perubahan arah vektornya itu kita bisa asumsikan sama dengan 0. Dan kemudian terkait dengan ininya juga ya, terkait dengan arah vektor ya. Jadi kalau misalnya akan kita sederhanakan itu dia akan menjadi seperti ini ya. Jadi terkait dengan vektor di arah normalnya di sini. Nah, jadi ini kita bisa melihat ya bahwa dikarenakan pada arah normalnya itu dia itu cenderung sebenarnya konstan ya, dikarenakan di suatu partikel itu dia akan melintas pada streamline-nya. Sehingga untuk perubahan arah normalnya itu dia hanya dipengaruhi oleh streamline tersebut. Nah, sehingga jika partikel tersebut tetap berada pada streamline-nya, artinya perubahan dari percepatan atau kecepatan di arah normal ini bisa kita abaikan sehingga persamaan itu akan menjadi seperti ini ya. Nah, jadi ini adalah persamaannya. Jadi ini adalah V dikalikan dengan do V per do S. Nah, ini V di sini adalah ds per dt ya. Jadi ini kita simplifikasi menjadi seperti ini. Dan juga untuk yang sebelah kanannya, V dikalikan dengan ds per dt ini akan menjadi V dan juga do S per do S di sini. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apakah ini do S vektor terhadap do S yang jaraknya ini ya. Jadi ini adalah terkait dengan perubahan arah vektor ya. Jadi perubahan arah vektor terhadap perubahan perubahan jarak pada suatu waktu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, jadi ini adalah arah vektor pada suatu t tertentu atau ini adalah S yang pertama. Kemudian jika partikel tersebut bergerak ke arah B, maka kita akan memiliki arah vektor pada arah S yang baru seperti ini ya. Jadi ini adalah hanya S dan kemudian ini adalah S ditambahkan dengan delta S di sini. Ini adalah penambahan jarak partikel yang telah dilewatinya. Nah, kemudian jika kita meninjau bagaimanakah hubungan ya antara dengan vektor normalnya, dan kemudian kita tahu bahwa berdasarkan gambar 4 dan 4.9 ini, nah ini streamline itu berada dalam keadaan 2 dimensi ya, artinya di sini dia tidak lurus tetapi melengkung seperti ini, dan kelengkungan di sini dia memiliki suatu pusat lengkung di titik O, dan juga dia memiliki R sebagai posisi perubahan dari partikel ininya ya, lintasan partikel tersebut ya. Nah, kemudian jika misalnya kita melihat di sini ya, ini adalah arah vektor S pada jarak S yang pertama, dan kemudian ini adalah lintasan yang kedua. Nah, kemudian ini terkait dengan vektor, ini penjumlahan vektor ya. Jadi S yang baru atau S ditambah delta S ini adalah S topi atau S yang awal ditambahkan dengan delta S-nya. Jadi O aksen B ini adalah penjumlahan dari S dan juga delta S di sini sehingga seperti ini. Nah, kemudian kita melihat bahwa di sini delta S ya, delta S itu adalah yang ini, itu dipengaruhi oleh d theta dan juga
juga R-nya seperti ini. Nah, juga terkait dengan perubahan vektor ini, dia juga dipengaruhi oleh d theta yang sama ya. Nah, sehingga kita analisisnya akan kita simplifikasi lagi menjadi menggunakan limit ketika delta theta di sini mendekati 0 ya. Jadi sehingga delta S yang terjadi di sini, ini adalah lintasan yang baru itu, kita analisisnya itu sangat-sangat kecil ya, mendekati 0 ya. Jadi ini bisa kita bilang bahwa perubahan arah vektor S di sini terhadap lintasan itu adalah limit delta S mendekati 0. Nah, sehingga misalnya dengan kita membandingkan antara kedua segitiga ini, kita bisa mendapatkan ya bahwa hubungan dari perubahan si arah vektor ini adalah sebanding dengan arah normal dan juga terhadap R-nya di sini ya. Nah, sehingga kita bisa mensubstitusikan do S vektor per do S ini menjadi arah normalnya terhadap R seperti ini ya. Nah, sehingga dari persamaan ini bisa kita modifikasi lagi menjadi seperti ini, yaitu adalah V do V per do S pada arah vektor S ini ya masih sama. Yang berubah itu adalah pada saat yang do arah vektor S ini kita ubah menjadi normal sehingga seperti ini. Atau ini terkait dengan V kuadrat per R ini itu bisa kita bilang sebagai percepatan sentrifugal ya. Nah, kenapa? Yang juga kita juga bisa melihat di sini bahwa suatu partikel pada A dan B kemudian vektor lintasannya melengkung seperti ini, maka si partikel tersebut akan mengalami percepatan pada arah ininya ya, pada arah sentrifugalnya ya. Nah, sehingga secara umum ya, komponen vektor percepatan pada suatu partikel itu dibagi menjadi dua ya. Jadi yang pertama itu adalah sejajar dengan arah kecepatannya pada suatu titik di sini, yaitu sejajar dengan sumbu S di sini ya, dan juga ada yang pada arah normalnya atau tegak lurus pada arah kecepatan partikel. Nah, sehingga dibagi menjadi dua, yaitu adalah AS dan juga AN ya, di mana AS ini adalah bagian yang dinamakan streamwise komponen dari vektor percepatan ini, sedangkan untuk normal komponennya itu adalah V kuadrat per R. Jadi ini adalah kira-kira komponen percepatan yang dialami oleh suatu fluida pada suatu streamline pada bidang 2 dimensi. Kira-kira seperti itu materi dari segmen 4 dengan topik koordinat streamline. Jika ada pembahasan yang kurang jelas ataupun kurang lengkap, tentu saja Anda harus membaca pada buku-buku referensi yang ada. Jadi cukup sekian dari saya, sampai jumpa pada segmen berikutnya.